Dua alumni UGM bersama seorang warga Yogyakarta melaporkan Joko Widodo ke Polda DIY soal penyebaran berita bohong. Jokowi dinilai berbohong karena mengaku kuliah di jurusan Teknologi Kayu Fakultas Kehutanan UGM, padahal jurusan itu tak pernah ada. Betul, kita mengaturkan banyak terima kasih karena pimpinan Bapak di jurusan Teknologi Kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasem, saya memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Pak Joko itu kan sarjana Teknologi Kayu Kehutanan. hutan ya? Teknologi Kayu Kehutanan. Hutan ya? Iya, kehutanan. Namanya teknologi kayu katanya. Padahal sudah teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Ini artinya mahasiswa apa gitu? Saya Dr. Hedi Handung SMA, salah satu lawyer dari Lukas Suharso, Leni Lydia dan Herman. Ketiganya merupakan prinsipal yang mengajukan permohonan uji publik ke Komisi Informasi Publik. Saya ingin menyampaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Juli 2006 yang lalu. Nomor putusannya adalah 126. Dalam amar putusannya, ya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak permohonan keberatan yaitu UGM, ya, di mana permohonan keberatan mereka ini adalah meminta Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta agar membatalkan putusan KIP, ya, putusan KIP Jakarta pada 10 Maret 2006. Ya, jadi yang pertama, putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu adalah menolak permohonan keberatan dari UGM untuk seluruhnya. Lalu yang kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menguatkan putusan Majelis Hakim KIP nomor 055 tahun nomor 055 pada 10 Maret tahun 2006, ya, yang isinya adalah mengabulkan permohonan dari Lukas DKK yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi dan dokumen terkaitnya merupakan informasi publik, ya, terkecuali dokumen-dokumen yang tidak di bawah pengawasan UGM. Ya. Lalu yang ketiga, isi putusan dari Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta adalah menghukum UGM untuk membayar perkara. Jadi saya ulang bahwa putusan Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang pertama menolak permohonan dari UGM, yang kedua menguatkan putusan Majelis Hakim KIP agar ijazah Jokowi dan dokumen terkaitnya dibuka untuk publik, lalu yang ketiga menghukum UGM. Apa konsekuensi dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini? Konsekuensinya adalah yang pertama, ya, ijazah Jokowi dan dokumen terkait lainnya yang digunakan oleh Jokowi untuk jabatan publik, yaitu Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden RI merupakan informasi publik. Artinya, siapapun yang mau akses UGM harus melakukannya. Yang kedua, UGM tidak bisa terlindung lagi di balik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim KIP yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa alasan ijazah Jokowi dan dokumen terkaitnya merupakan data pribadi yang dilindungi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu tidak digunakan karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 dikecualikan adalah data-data pribadi yang digunakan untuk jabatan publik itu merupakan informasi publik. Ya. Lalu yang ketiga, ya, kami memaknai putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ini merupakan kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu seperti dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu, benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan. Ya, teman-teman, Jokowi sampai kapanpun Trasmujo dosen pembimbing saya. Nah, jadi teman-teman, ini viral kembali di media sosial terkait dengan pengakuan dari mantan Presiden Joko Widodo
ya masih menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia pada beberapa tahun sebelumnya. Dia menyatakan dalam pernyataannya di publik yang menyatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing, ya. Nah, jadi teman-teman, hal ini banyak pihak yang menduga setelah hal ini diralat oleh mantan Presiden Joko Widodo atau dia disampaikan kembali bahwa bukanlah Pak Kasmujo dosen pembimbing tersebut. Jadi dengan adanya perubahan tersebut dalam pernyataannya, siapa sebenarnya ya dosen pembimbing dari skripsi mantan Presiden ke-7 Joko Widodo, yang sebelumnya dia mengakui bahwa Pak Kasmujo, dan setelah itu berubah dia menyebut orang lain. Hal ini teman-teman, banyak yang menilai bahwa ada sesuatu. Ya, dengan adanya perubahan seperti itu teman-teman, kita melihat bahwa ya Pak Kasmujo lah bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Biar kita lihat langsung teman-teman, dikatakan di sini bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo curhat ke kawan-kawan kuliahnya, dipersoalkan ketika mendatangi kediaman dosen kuliah semasa Kasmujo. Di tengah situasi itu, Jokowi menegaskan Kasmujo tetap menjadi dosen pembimbing. Nah, jadi hal ini yang kita bahas teman-teman terkait dengan siapa sebenarnya ya dosen pembimbing dari mantan Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut. Bahkan dia menyatakan sampai kapanpun saya akan menyampaikan Pak Insinyur Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Karena dosen pembimbing saya, kata Jokowi dalam reuni angkatan 80 di lobi gedung pusat pembelajaran pertanian hutan terpadu. Ya, kemudian bahwa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta pada Sabtu 2025 yang lalu. Nah, konteks pembimbing yang Jokowi merupakan sebutan dosen pembimbing akademik. Sementara saat Jokowi mengejar skripsi yang disebut dibimbing oleh dosen bernama Ahmad Sumitro. Saat sidang skripsi, Jokowi mengatakan diuji dosen bernama Ranu Geden, ya, dan Sofia Warsito. Ya, jadi teman-teman, di sini kita melihat bahwa inilah yang netizen soroti saat ini terkait dengan keaslian, maksud saya yang dimana pernyataan dari mantan presiden sebelumnya ini bahwa dosen pembimbing skripsi Jokowi adalah Pak Kasmujo. Dengan adanya nama yang lain yang disebut-sebut dalam hal ini, inilah yang menjadi sorotan publik yang dipertanyakan kepada Pak Jokowi. Ya, Jokowi mengatakan bahwa keherannya ketika diadukan ke polisi setelah sowan ke Kasmujo. Saat diadukan ke polisi, kata Jokowi, dirinya dihitung melakukan pembohongan publik. Ya, jadi saya ulang bahwa Jokowi mengatakan keherannya ya ketika diadukan ke polisi setelah sowan ke Kasmujo. Saat diadukan ke polisi, kata Jokowi, dirinya dituding melakukan pembohongan publik. Begitu saya sowan Bapak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan Pak Insinyur Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Itu dosen pembimbing saya. Saya memang diadukan ke polisi, disebut hanya pembohongan publik. Loh, dosen-dosen saya itu dosen-dosen pembimbing saya. Nah, itu jelas disampaikan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut dia sampaikan bahwa Jokowi berucap setelah dirinya lulus masih menjaga hubungan dengan Kasmujo. Menurut Jokowi, Kasmujo pernah 4 kali datang ke pabrik mebel miliknya di Solo. Nah, di Jawa Tengah, Jokowi mengungkapkan membantu Kasmujo dalam sejumlah momen kesulitan dalam mengelola mebel. Ya, saya ada masalah dengan apa? Pengeringan kayu. Saya ada masalah dengan inses serangga yang ada di kayu, dan saya ada masalah dengan finishing. Beliau
mementori bagian produk di pabrik. Ya, saya ini loh, kok nggak boleh gitu, ungkap dari mantan Presiden Joko Widodo. Jadi artinya bahwa ya, dia mengaku kalau dosen pembimbing dari mantan Presiden Joko Widodo tersebut adalah Pak Kasmujo. Ya, lebih lanjut disampaikan Kasmujo menjadi salah satu pihak tergugat dalam gugatan perdata soal kehasilan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Sleman. Selain Kasmujo, ada juga jajaran pimpinan UGM hingga kepala perpustakaan. Kasus tersebut berpersidangan, gugatan perdata tersebut masih berjalan. Ya, jadi teman-teman, ketika ketika mantan Presiden Jokowi tersebut menyebut ya dosen pembimbing Pak Kasmujo, ya banyak ada pihak-pihak yang mengadukan ke polisi. Tapi inilah yang kita lihat ya, sebenarnya apa yang terjadi. Apakah memang Pak Kasmujo ini bukan dosen pembimbing pada saat itu, atau memang ada orang lain? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan saat ini, bahwa ketika ada orang lain yang menjadi dosen pembimbing atau pada tahun itu, mungkin saja ada yang tahu ya terkait dengan dosen pembimbing skripsi itu. Tentu ini Pak Jokowi ya lagi-lagi sepertinya kepanikan ya ketika mengakui Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing. Teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.